107,5 PRFM News Channel. Dialog Civitas Akademika kembali malam hari ini hadir di ruang dengar Anda. Salah satu yang kita akan bahas ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Anda tentu sudah mendengar juga informasinya melalui berbagai media. 3 mahasiswa UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang tengah mengikuti Diklatsar Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Ini dikabarkan meninggal dunia, diduga karena mengalami kekerasan dari seniornya. Betulkah itu yang terjadi? Dan sebenarnya seperti apa proses Diklatsar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pecinta alam? Nah, malam hari ini tentu kita akan berbincang dengan orang-orang yang tepat karena hadir di studio PRFM. Ini kawan-kawan kita dari Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya atau FKKBPABR. Di dalamnya ada kawan-kawan yang sudah hadir di studio PRFM. Yang pertama ada Kang Nugraha dari Swagripa Stimik Dharma Negara. Betul ya? Selamat malam Kang Nugraha. Selamat malam, Kang. Kemudian ada juga Kang Reksa Enda atau Kang Caca, ini dari Himpala Itenas, Wilujengwi, Kang Caca. Kemudian ada Kang Acil dari GPSMA 2. Selamat malam Kang Acil. Malam. Satu lagi ada Kang Syahabudin atau Kang Capung dari Jana Buana Cimahi. Selamat malam Kang. Malam. Baik, Akang-akang terima kasih sudah berkenan hadir di PRFM. Satu hal yang menarik, saya ingin minta komentarnya dulu tentang peristiwa yang terjadi di Jogja. 3 mahasiswa UI yang meninggal dunia. Katanya kawan-kawan sempat juga ke Jogja untuk mengetahui persis seperti apa kejadiannya. Bagaimana hasil kunjungan ke Jogja itu kan? Sebelumnya mungkin kita gambarin dulu ya bahwa kebetulan saya sebagai Sekretaris Jenderal di Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya kemarin mendengar kejadian musibah yang ada di Mapala Yunisi. Beberapa anggota forum meminta kita untuk berkumpul untuk menyatakan sesuatu terhadap kejadian tersebut. Ada 56 organisasi ya kalau nggak salah. Kita mengadakan rapat anggota. Ada beberapa juga pernyataan sikap yang kita buat pada saat itu tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 Februari. Sampai dengan kita mengadakan doa bersama di Gasibu. Mungkin juga sempat akan juga melihat atau mendengar aksi tersebut. Jadi ya kita sebagai pecinta alam mungkin sangat terpukul lah dengan musibah tersebut. Ya kita sebagai sama-sama organisasi pencinta alam, tentunya dalam pendidikan dasar memang kita melihatnya kita sangat dekat dengan kondisi tersebut Kang, karena kita tidak membedakan. Jadi ada beberapa teman-teman yang menyatakan sikap untuk mensupport segala apa yang terjadi di Mapala Yunisi begitu Kang. Baik. Kalau melihat peristiwanya kan kabarnya ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh panitia atau oleh senior dan macam-macam. Pertanyaan yang kemudian muncul di masyarakat, betulkah ketika proses Diklatsar di mahasiswa pecinta alam ataupun organisasi serupa ini selalu ada proses-proses dalam tanda kutip kekerasan begitu Kak? Oke lah, dari sisi saya ya Pak. Gini, kita lihat dulu anggaplah satu organisasi ya, kita bisa pandang, anggaplah Mapala Yunisi. Organisasi ini berdiri sejak 1973, Mas. Artinya udah termasuk organisasi yang tua ya. Jadi dalam pengertian akan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman. Jadi kita pun dalam pengertian ini tentunya sangat hati-hati ya. Jadi khawatir kan begini, kita memberikan penilaian cara berenang bebek gitu. Bagaimana bebek berenang kan ngeri ya. Gitu. Jadi ini penting sekali kita garis bawahi dulu faktanya. Mapala Yunisi ini adalah senior gitu ya.
anggotanya juga nggak tanggung-tanggung Mas, itu hampir di 2.000 orang ya gitu. Jadi ini ada satu kejadian musibah yang dialami yang membuat kita sangat terkejut ya gitu. Dan kita setelah menyatakan sikap di Gasipu ini juga kita membentuk tim aksi dengan Kang Acil dengan Kang Capung untuk mewakili kita semua untuk bisa hadir ke sana mendukung, dan kita ikut apa yang sebenarnya terjadi kan di sana kan gitu. Kita berdiskusi dengan orang tua, dengan pengurus, dengan semualah gitu. Karena ini kan begini, kita sama-sama organisasi, cara pandang kita kan jadi sederhana. Jangan mungkin saja kejadian itu bisa saja terjadi di organisasi saya, bisa saja, karena itu resiko itu inherent untuk semua organisasi akan sama. Jadi melihat dari kondisi seperti ini kan, apa yang sebenarnya terjadi ini kan kita akan periksa nih sama-sama kan gitu. Secara umum kita tidak bisa membayangkan ada bahasa kekerasan dalam bahasa kita pendidikan dasar. Karena pada prinsipnya kan bagaimana kita membawa adik-adik kita ini ke lapangan ya, dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Ini persoalan ya kan gitu. Bagaimana kita membekali adik-adik kita, khususnya komando latihan atau panitia, membawa adik-adiknya lagi yang mau masuk bergabung gitu ke suatu medan operasi lah ya, yang dalam rancangannya, dalam tanda petik rancangan artinya skenario yang direncanakan selama operasi itu, apakah antara perencanaan dengan realitas itu sesuai atau tidak. Nah ini kan masalahnya. Ya, jadi ada fakta-fakta yang harus kita samakan dulu lah gitu. Keras dalam pengertian kekerasan dengan keras itu sangat berbeda maknanya. Kita di pecinta alam tentunya nggak ada ruang toleransi kan kalau untuk kesalahan bersifat di alam bebas sana. Jadi kita berhadapan dengan yang disebut dengan resiko atau objective dangers namanya. Jadi ada bahaya yang ada di luar diri kita. Jadi kita berhadapan dengan dua bahaya ini. Bahaya subjek artinya diri kita, sebutlah panitia. Dirinya sendiri sudah membawa potensi bahaya di satu kondisi objek di lapangan. Gitu. Belum lagi dia harus membawa adik-adiknya, peserta juga. Belum lagi dia berhadapan dengan objek alamnya. Jadi ini akumulasi persoalan gitu. Jadi betul-betul dibutuhkan sekali ya, sebutlah pengalaman, sebutlah kesiapan baik siswa maupun instruktur maupun situasi dan sebagainya. Nah ini juga ada beberapa hal yang saya tahu dari dari Mapala Yunisi ini. Mereka berada latihan itu di posisi hampir di 1.800 meter di ketinggian itu kaki Gunung Lawu ya, dan nyaris dalam 1 minggu itu ya selama operasi itu, informasi dari mereka itu hujan terus menerus. Jadi hanya ada 2 jam saja ruang tidak hujan. Dan itu siang malam. Ini kan suatu yang mengejutkan dalam situasi bahaya objek gitu. Bahaya objek. Nah, bagaimana posisi panitia membuat keputusan di posisi seperti itu kan? Dengan peserta dalam situasi atau kondisi tertentu juga sudah mungkin udah ada yang ngedrop atau udah dan sebagainya. Karena berbeda kan. Gini, di pecinta alam itu ada ruang disebut dengan ketinggian. Berbeda dengan dengan pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan lain yang kita anggap misalnya militer, militer sendiri menggunakan ruang terbuka. Tapi untuk masuk ke wilayah ketinggian itu berbeda. Jadi ketinggian maksudnya gimana? Ketinggian itu di ketinggian artinya di gunung. Di gunung gitu. Jadi emang agak sulit pada saat kita berbicara pendapat gitu. Ini penting kita untuk untuk memahami dulu ya gitu. Tempat latihan, kan tempat latihannya di mana ini? Nggak bisa disamakan, Mas. Karena di ketinggian itu kita akan ketemu yang disebut dengan hipotermia. Ya, untuk penyakit lah ketinggian, kedinginan, hipotermi, ada hipoksia, kekurangan oksigen, artinya akan metabolisme tubuh kita akan bergantung sekali dengan suplai oksigen ke otak. Suplai oksigen lambat, ya kan, kemampuan refleks, kemampuan fisik juga akan melambat. Itu akan mempengaruhi menaikkan derajat bahaya subjek, bahaya orangnya, gitu, untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Gitu. Nah ini ruang-ruang ini makin ekstrim atau makin situasi makin sulit, makin berat si subjek untuk mengambil tindakan. Nah ini dibutuhkan sekali pemanduan dari sisi
komando latihan atau panitia lah ya untuk ini. Nah, ini juga dibutuhkan komando latihan yang berkecukupan secara pengalaman, secara ini, secara itu gitu. Nah, ini dia mungkin sampai tingkat situ dulu lah. Nah, kira-kira kalau mendengar penjelasan Kang Caca tadi kan artinya nggak semua orang juga dengan serta-merta mampu melakukan itu. Perlu persiapan sampai akhirnya bisa di ketinggian itu. Nah, kira-kira persiapan apa yang harusnya diberikan kepada adik-adik ini agar sampai mampu ke titik tertentu itu, Kang? Kan gini, mungkin satu kondisi lah, bahwa kegiatan ini tentunya sudah dijalankan berkali-kali, ya kan? Jadi bukan sesuatu yang baru. Khusus untuk organisasi biasanya mereka punya sebut dengan standar lah, standar atau pendidikan dan latihan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Nah, itu biasanya empiris, Mas. Empiris itu artinya dijalanin. Jadi pengalaman organisasi itu penting gitu. Nah, pada tingkat tertentu pengalaman ini bisa saja tadi akibat ada suatu kondisi objek yang meningkat tiba-tiba. Kita tahu sekarang ini cuaca ini akan sulit sekali ya di kondisi sekarang gitu ya. Termasuk di Bandung dan di mana-mana itu wilayah gunung ini lagi berat-beratnya, Kang. Gitu. Tapi kan masalahnya begini, organisasi kan sudah mengambil keputusan untuk menyelenggarakan kegiatan tadi. Pengalaman baru atau pemahaman baru ini atau suatu kondisi yang tiba-tiba ini juga perlu adaptasi kan? Itulah di situ. Oke, itu satu mungkinnya jawabannya. Lalu terkait dengan keterampilan apa aja, biasanya masing-masing organisasi juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa kan? Baik panitianya dipersiapkan sedemikian rupa. Saya tahu dari Mapala Unisi ini mereka sangat ketat kan? Mereka bicarakan tadi, mereka hampir mengalami 4 tahapan persiapan sampai tingkat kepengurusan gitu. Pertama mungkin TGC yang seperti ini ya, yang lagi dijalankan ini, itu tahap awal sekali, the Great Camping namanya, tahap awal untuk menjadi anggota. Kedua, mereka harus mengikuti masa bimbingan untuk meningkatkan keterampilan skill mereka gitu, skillnya ya skill. Lalu mereka masuk lagi ke seniority camping, artinya untuk menjadi keanggotaan penuh. Itu lebih berat daripada the Great Camping yang awal ini. Yang kedua ini lebih berat lagi. Versi ini gitu. Nah, baru versi ketiga itu adalah persiapan jadi pengurus, jadi TOT lagi gitu. Nah, jadi hampir 4 kesiapannya. Itu dari sisi panitia panitia. Kita lihat dulu nanti kesiapan fisik atau kesiapan dari pihak peserta. Yang dilatih ini kan umumnya ada beberapanya, ada 4 mungkin, 4 keterampilan lah. Pertama, keterampilan fisik yang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, ini juga kan fisik juga relatif, Mas. Kalau kita dulu rasanya nih, maaf nih misalnya, beda anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang. Bedanya apa? Ya mungkin karena faktor makanan, faktor perlakuan fisiknya gitu ya, apa-apa gitu. Kita harus benar-benar menganalisa psikologisnya juga. Ya, psikologisnya, mungkin generasi gadget atau apalah kita juga nggak ngerti lah ya gitu. Jadi begitu sulit gitu untuk mempersiapkan mereka. Mungkin ya ini yang saya alami, saya nggak kebayang seperti apa yang terjadi di Mapala Unisi pada saat mempersiapkan adik-adiknya menuju ke lapangan. Ini yang saya rasakan aja di organisasi kita sendiri masing-masing ini sulit adik-adik kita ini gitu, untuk beradaptasi ya. Mereka tuh punya 2 dunia. Kalau bahasa saya seperti itu. Kalau kita dulu punya 1 dunia saja, dunia nyata. Kalau generasi sekarang itu punya 2 dunia, Pak. Jadi dunia nyata dan dunia maya. Dan yang ditampilkannya bisa jadi berbeda ya? Bisa berbeda. Gini, kalau kita di dunia nyata, kita siap berhadapan dengan rasa sakit, kecewa, sedih, atau apa nyata gitu. Dimarahin ini itu semuanya. Generasi sekarang kan nggak bisa. Dimarahin nggak mau. Mereka lari ke dunia maya, mereka curhat apa-apa kan mencari wilayah aman. Jadi secara mentally atau mental itu agak berbeda, Mas. Gitu. Ya, oke lah, artinya kan kita harus meriksa nih. Sumber masukan inputnya terhadap proses kita ini. Lalu kedua tadi tentang kesiapan fisik, kedua tentang keterampilan psikomotorik. Mereka harus belajar refleks kan, karena semua perlengkapan kan. Kita ke lapangan itu harus terampil menggunakan peralatan atau perlengkapan. Itu technical skill artinya ya. Jadi physical skill, lalu technical skill. Ketiga, hubungan antar mereka juga mungkin karena kebiasaan gitu ya. Di generasi gadget ini, jadi human skill mereka tuh berat gitu. Bagaimana mereka meminta tolong ke teman, berkomunikasi dengan teman-teman saudaranya juga relatif rendah. Human skillnya ya gitu. Artinya kalau mereka punya keluhan, mereka diem gitu, nggak mereka ungkapkan. Mereka lebih banyak introvert ya, atau apa sih bahasa kita mungkin. Nah itulah human skillnya juga masalah.
Lalu yang terakhir adalah environmental skill ya, bagaimana mereka memperlakukan alam lingkungan lah gitu. Sekarang kita ngelihat banyak yang ke gunung, sampah juga makin banyak ya karena emang nggak dipersiapkan seperti itu. Karena jangan-jangan ke gunung bukan lagi sebagai kecintaan terhadap alam, tapi karena rekreasi aja. Rekreasi aja jadi. Foto-foto gitu kan. Akhirnya kenapa di gunung juga banyak sampah. Nah, kembali ke Kang Nugraha dulu. Saya ingin tahu ketika tadi Kang Caca cerita bahwa anak dulu dan anak sekarang beda. Kemudian peristiwa di Unisi kemarin hujannya lebat bahkan hanya 2 jam yang nggak hujannya. Nah, terangnya. Kalau melihat situasi begini, kalau secara awam melihat harusnya kan panitia juga mungkin lihat sikon. Kalau hujan, jangan diterusin dulu atau cari waktu lain yang nggak hujan. Artinya panitia pun juga harus beradaptasi atau memang sebenarnya harus tetap dipaksakan untuk menghadapi realita karena memang di alam juga kemungkinannya bisa itu, Kang Nugraha. Harusnya sebijak apa gitu? Yang pertama mungkin gini ya, tadi ada tambahan dulu dari Kang Caca bahwa siswa dalam pengertian kita adalah calon peserta itu biasanya kan dipersiapkan, Mas. Persiapkan untuk untuk masuk ke lapangan. Itu biasanya kita kalau menyebutnya dengan prapendidikan dasar ya. Prapendidikan dasar dia siapkan keterampilannya, disiapkan pengetahuan dan lain-lain. Nah, tadi terhadap cuaca dan lain-lain memang itu adalah ukuran kita sebagai sebagai instruktur untuk bisa melihat kondisi-kondisi tersebut. Tapi ada kalanya memang ketika itu memang dianggap masih bisa dilakukan, itu kadang-kadang dilakukan. Dilanjutkan ya. Itu juga tergantung juga dari kesiapan instrukturnya ya. Seperti misalnya gini loh. Dalam konteks di alam terbuka yang kita bangun adalah sebuah kesadaran lah, bahwa dia sadar di sini di kekinian dan kedisinian lah. Jadi kita selalu mendorong adik-adik kita ini, misalnya calon peserta ini, untuk tetap sadar, misalnya dengan teriakan, dengan apapun itu. Dan saya rasa kalau sekarang mungkin kadang-kadang teriakan itu jadi kekerasan verbal juga ya. Agak bingung juga tadi mengulas terhadap kekerasan ya. Karena memang gitu ya kita lakukan ya, artinya kita membentak ataupun apa. Artinya adalah mengingatkan agar dia tetap sadar dalam kondisinya. Intinya bukan berarti kita memberikan tekanan secara misalnya verbal, itu adalah sebuah ketidaksayangan kita terhadap mereka. Jadi justru terbalik pada saat kita melakukan itu sebenarnya karena kita sangat sayang sekali terhadap mereka. Karena nggak boleh ngelamun dan sebagainya. Betul, Kang. Mungkin Akang juga mungkin pernah lah jalan-jalan ke hutan gitu kan. Itu akan sangat kesadaran itu sangat diperlukan pada saat itu. Misalnya kita kena hipotermi. Pada saat hipotermi menyerang ya, mereka harus tidak boleh tidur misalnya. Tidak boleh malam. Tidur jadi fatal. Tidur jadi fatal. Mungkin itu. Kalau misalnya terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh panitia sendiri, saya kira mereka sudah punya persiapan untuk itu ya. Artinya saya pun kalau misalnya di sisi panitia pasti akan mempersiapkan segala mungkin ya, segala kondisi misalnya cuaca dan lain-lain itu udah dipersiapkan dari awal. Kalau misalnya kenapa sih nggak menarik? Ya itu kan juga jadi bingung juga kita menjelaskannya. Itu kan pengambilan tindakan itu juga harus masuk ke kita masih dalam konteks kewajaran misalnya. Karena mungkin ada bahasa begini, dalam pendidikan dasar itu kita mengantar adik-adik kita itu pada ambang batas ya, kemampuan dia, agar dia mampu dan suatu saat akan yakin bahwa dia mampu menjaga dirinya, dia spirit untuk hidupnya kuat dan lain-lain. Baik, saya coba beralih juga ke Kang Acil dan Kang Capung yang kemarin sempat ke sana ya, yang ditugaskan oleh organisasi ke sana. Gimana? Dapat cerita apa dari kawan-kawan Mapala Unisi di sana? Ya. Ya, mungkin selamat malam. Mari kita 3 hari 4 malam ke sana. Saya ketemu dengan, kebetulan juga ada pertemuan forum pecinta alam si-Jawa. Nah, kita dibahas dengan si-Jawa juga, bahwa dari Malang ada 7 forum. Salah satunya forum pecinta alam Bandung.
dan ada forum Jogja juga. Yang didapat adalah bahwa memang tapi memang hidup ini keras. Jadi kalau kita mendidik generasi ke depan itu tidak dengan keras juga akan berbahaya. Karena kenapa? Karena di rimba, di gunung adalah unpredictable. Dia harus siap menghadapi badai pada saat detik berikutnya. Jadi kalau dalam kondisi yang santai dan tidak sigap juga akan lebih berbahaya. Gitu. Terus tadi kalau katakan Pelai, kita mengantarkan teman kita, adik-adik kita dia tahu batas ukuran dirinya. Ya. Terus soal kesadaran juga, bagaimana kita agar siswa atau adik angkatan itu tahu bahwa kondisi sadar itu memang penting. Tidak bisa kita bilang bahwa adik-adik harus sadar ya, jangan sampai tidak sadar. Itu sangat sulit. Jangan tidur ya, gitu. Atau harus tidur ya, gitu. Itu susah. Memang harus benar-benar diingatkan dengan contoh, gitu kan. Bagaimana kita menyadarkan, mengingatkan juga harus dengan ya kalau bahasa umum mungkin kekerasan. Kalau bahasa saya mungkin keras saja, tanpa ada kekerasan. Tapi jadi harus dibedakan juga antara keras dan kekerasan gitu. Karena di semua pendidikan di bela diri pun kekerasan tidak dilarang gitu. Karena memang tujuannya jelas. Kita pun jelas tujuannya. Kenapa kita anggaplah siswa itu disadarkan dengan ditampar. Gitu. Karena kalau dengan dikasih tahu dia malah tetap langsung pingsan. Langsung fatal jadinya. Jadi fatal. Begitu pingsan, kondisi hipotermi terus pingsan itu ya lewat. Jadi paling sederhana adalah menampar atau memanaskan atau melakukan hal-hal yang memang penanganan medis yang itu. Cuma yang untuk menahan kesadaran itu angkat metodologi agar kita tetap sadar juga dalam kondisi di hutan hujan itu hanya itu yang kita tahu. Karena di Kaleketek atau di gimana juga belum tentu. Atau pakai ganda pura udah nggak pengaruh. Pakai bau-bauan gitu-gitu nggak pengaruh karena memang dia harus sadar. Kenapa bahasa sederhananya kenapa ditampar? Karena kan instrumen kesadaran salah satu yang menangkap adalah telinga. Ya, jadi kalau ditampar itu suaranya akan terdengar di telinga dan itu menyadarkan kondisi secara psikologis karena telinga juga salah satu instrumen untuk menarik kesadaran. Gitu. Baik, Kang Capung? Baik, selamat malam. Kebetulan pas dulu rapat anggota tanggal 1 itu saya ditunjuk sebagai koordinator aksi di forum komunikasi keluarga besar pecinta alam untuk solidaritas Mapala Yunisi. Kemarin kita ada beberapa agenda juga sebelum kita berangkat ke Jogja. Kita membuat pernyataan sikap yang dihadiri dari 55 perhimpunan organisasi se-Bandung. Terus kita juga ngadain doa bersama dan membacakan pernyataan sikap di depan gedung sate. Itu dihadiri 569 orang dan 163 organisasi se-Bandung. Setelah itu kita juga masih ada amanat rapat anggota juga. Kita mencoba sosialisasi lagi ke Bapak Yunisi dan teman-teman Sekber Jogja. Kebetulan ada undangan dari Sekber Jogja untuk membuat pernyataan sikap bersama sejawa, pecinta alam sejawa. Kebetulan saya di forum itu menjadi koordinator wilayah dari Bandung juga. Banyak kemarin yang kita sepakati, salah satunya adalah bahwa kita akan mengadakan aksi serentak untuk Bapak Yunisi. Itu rencananya akan diadakan tanggal 22 Maret ini dengan tema Gerakan Pecinta Alam untuk Negeri. Itu akan dilaksanakan serentak dari mulai Jakarta, Bandung, Indramayu, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang. Itu akan serentak juga. Apa tuh bentuk kegiatannya Pak dalam aksi itu? Untuk bentuknya kita dibebaskan per wilayah, dibebaskan per wilayah juga. Kebetulan kalau untuk aksi nyata kita kan kemarin udah 3.000. Mungkin kita akan ada beberapa agenda juga. Kebetulan masih banyak agenda di tim aksi ini. Salah satunya kita coba dorong untuk dialog dengan forum rektor di Bandung. Mudah-mudahan juga kita udah ngajuin audiensi dengan Kemendikbud untuk membahas nanti ya tadi yang Kang Caca bilang adalah sistem pendidikan. Mungkin itu. Mudah-mudahan Bapak Menteri juga bisa respect buat ini audiensi ini
kita akan coba follow up lagi. Baik. Pendengar, menarik perbincangan malam hari ini. Anda pun juga bisa berinteraksi bersama kami 4221075 dan 0818811075 bersama dengan Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya atau FK KBP ABR. Ada Kang Nugraha, Kang Caca, Kang Acil dan juga Kang Capung malam hari ini. Interaksi sesaat lagi akan kami bacakan, kita jeda terlebih dahulu. Wih, cakep bener. Mobil baru loh bro. Jelas, ini kan New Suzuki X64 S-Cross. Gak cuma interiornya aja yang keren, performa aerodinamikanya unggul. Oh iya, kita kan mau perjalanan jauh, gak isi bensin dulu. Tenang, gak usah buru-buru. New Suzuki X64 S-Cross dibekali mesin M15A DOHC VVT berkapasitas 1491 cc, jadi lebih irit. New Suzuki X64 S-Cross, the first crossover in Indonesia is back. New SX4 S-Cross dilengkapi dengan dual SRS airbags, tilt and telescopic steering, dan audio switch control. Penasaran dengan New Suzuki SX4 S-Cross? Kunjungi dealer PT Nusantara Jaya Sentosa, NJS Pusat Jalan Soekarno-Hatta 289, telepon 520-4645. NJS Setiabudi, Jalan Setiabudi nomor 78, telepon 203-0787. Dan NJS Ranca Ekek, Jalan Ranca Ekek Cipasir, kilometer 22, telepon 878-368-00. Suzuki New SX4 S-Cross, gear to explore. Dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat, inilah Info Jabar bersama saya Dona Dameria Maheswari. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dipastikan bahwa pada tahun 2017 ini akan melakukan pembangunan terhadap ruas jalan baru sepanjang 36 km yang bermula dari Pelabuhan Ratu hingga Palangpang. Demikian dikemukakan Guntoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat dalam sebuah acara bersama Gubernur Jabar Ahmad Heriawan. Menurutnya pembangunan yang diperkirakan akan memakan biaya mencapai 200 miliar rupiah itu akan diambil dari APBD Jabar. Diharapkan dengan dibangunnya ruas jalan baru tersebut akan memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang datang menikmati indahnya kawasan Geopark Ciletuh di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Ciletuh itu akses jalannya itu sepanjang punya kawasan itu 33 kilo plus 3 kilo, sepanjang 36 kilo. Mau dibangun yang mulai kita ini kan kecil kan, kita mau lebarin plus pembangunan gitu, karena kan rusak jalannya kan. Ya sekarang itu ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, kita rata-rata 6 meter. Sekian Info Jabar yang dipersembahkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. PR FM News Channel. Malam hari ini ada keluarga besar pecinta alam Bandung Raya. Salah satu pemantik diskusinya adalah peristiwa yang terjadi di UNISI atau UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ada 3 orang peserta diklatnya meninggal dunia. Ada interaksi dari pendengar, akang-akang yang akan saya bacakan nanti. Mohon dijawab. Pertama adalah Kang Saputra di Margahayu menyampaikan, Kang, kalau menurut saya memang kondisi fisik ini perlu bagi pecinta alam. Namun kalau sampai dipukul dan ditendang, kata saya jadi tidak relevan. Kalau mau hukum itu push up atau lari saja. Kemudian Kang Indra Andika menyampaikan, salam Bhinneka Tunggal Ika bagi kita sekalian. Saya prinsip dasar
cinta kasih, solidaritas kemanusiaan harus jadi fondasi, falsafah, anutan dan wawasan yang wajib hukumnya untuk diwacanakan, diwujudkan dan dilestarikan segenap mahasiswa dalam setiap aktivitas dalam program ekskul kemahasiswaan. Kemudian dari 08224003 sekian-sekian, Kang, anak saya juga sangat kekeh ingin jadi pendaki gunung. Sebenarnya apa nilai dan faedah yang dapat didapat dari mendaki gunung itu? Dan bagaimana menjadi orang tua yang anaknya ini suka berpetualang? Anak saya ini perempuan dan sekarang tingkat 4 di Universitas di Bandung. Atur nuhun. 3 dulu, Kang. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Yang kita dulu atau yang mana ya? Dari pertanyaan yang mana, Mas? Coba diulang lagi tadi. Satu soal metode ya. Metode. Katanya kalau ditendang, dipukul tuh udah nggak relevan. Harusnya push up atau lari. Ya, ini kan bicara tentang metode, Mas ya. Metode, lalu bicara tentang kondisi dan situasi. Jadi ginilah, kalau tadi membayangkan Kang Acil, kalau kita bisa tahu teknik menyadarkan orang di ketinggian dengan tingkat risiko kematian, ada caranya, kita akan ikuti cara itu. Masalahnya kita nggak pernah punya cara lagi untuk memenahan kesadaran. Itu di Mapala manapun memang akan begitu. Memang itu caranya. Iya. Khusus untuk orang-orang yang mengambil metode seperti itu. Atau kita akan menurunkan resiko. Artinya menurunkan tingkat keluaran outputnya. Artinya tanpa itu. Tapi apakah akan menghilangkan resiko? Tiba waktunya adik-adik kita ini akan berangkat, Mas. Akan berangkat bertualang. Pembekalan yang tadi menjadi hal yang penting tadi itu kita hilangkan dengan asumsi kita kasihan gitu. Ini yang masalah gitu. Apakah kita ini sudah kehilangan rasa kasihan pada adik-adik kita? Justru terbalik, Mas. Dengan kasihan itulah kita mempersiapkan mereka sebaik-baiknya. Nah, itu mungkin agak sulit diterima, ya kan gitu. Karena gini, ini akan bisa fair. Fair itu dinilai oleh orang yang pernah mengikuti. Emang agak susah kalau kita dinilai oleh orang yang belum pernah mengikuti. Contoh misalnya gini, kalau kita nih di organisasi terkait dengan masalah dialog seperti ini, di intern aja, nggak usah juga dengan orang lain lah. Dengan intern aja adik-adik kita, Kang, ada nggak metode yang lain? Gini aja deh, kamu coba bawa adik-adik kamu ke lapangan, ya kan? Di situasi yang dimaksud tadi. Kira-kira sok kembangkan aja metodenya seperti apa yang kamu pikirkan, silakan kembangkan. Jangan tidur ya atau apapun gitu. Nggak akan seperti itu. Dia akan bereaksi secara alamiah, dia akan amankan adik-adiknya dengan apapun caranya. Cara yang ada di dalam dirinya. Ini terkait dengan reaksi tanggung jawab, bukan reaksi tentang kekerasan. Ini yang agak heran saya juga, kok reaksi tanggung jawab, kewenangan dan sebagainya diartikan sebagai bentuk kekerasan. Karena tidak ada satupun bukti bahwa akibat kekerasan itu misalnya sesuatu itu terjadi. Belum tentu, Mas. Baik. Nah gitu. Tadi soal ini ada anak perempuannya yang suka naik gunung. Susah dilarang. Terus sebenarnya apa falsafah nilai dari naik gunung itu apa gitu? Gini, mungkin kalau di pecinta alam sebenarnya, Mas, gini, aktivitas itu hanya alat sebenarnya, alat agar kita bisa menurunkan nilai-nilai manusia. Artinya bahwa kadang orang kan melihat bahwa pecinta alam itu adalah sebuah organisasi aktivitas naik gunung, misalnya manjat tebing, susur gua dan lain-lain. Tapi ada hal yang lebih dari itu, bahwa pecinta alam adalah sebuah sistem nilai atau value system ya, untuk mendorong nilai-nilai manusia, kekerabatan, persaudaraan, spirit atau jiwa juang gitu, militansi dan lain-lain itu didorong ke sana dengan metode pendekatan aktivitas alam terbuka itu sendiri. Misalnya ginilah, saya dari mulai Sispala saya, Mas, dari SMA Negeri Sindang Laut di Cirebon sana. Saya pertama kali menjadi pecinta alam, masuk ke mahasiswa juga, masuk ke Palawaswagdipa, dan sampai saat ini juga saya menjadi pecinta alam. Hampir, kalau saya boleh memperbandingkan, hampir semua pengetahuan yang saya dapat dari kuliah itu nggak saya jalankan saat ini. Saya di keuangan perbankan, Mas. Gitu. Sekarang jadi multimedia event gitu, itu jauh pisan gitu. Artinya bahwa saya pikir adalah pembinaan karakter mungkin lebih penting ya, kalau menurut versi saya lah secara pribadi,
karakter itu adalah lebih penting ketimbang hanya sekedar pengetahuan. Artinya kalau misalnya teman-teman di organisasi pecinta alam itu ya, sasarannya adalah kerennya mau bahasanya adalah pembinaan karakter meren lah gitu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang lain. Selamat malam untuk ada pendengar yang ingin berinteraksi langsung. Saya coba angkat telepon dari Kang Arman di Dago. Selamat malam Kang Arman. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, silakan Kang Arman. Ya, ini terkait ya yang insiden itu gitu. Menurut saya ini pandangan dari saya itu masih wajar ya, mungkin apa yang bukan berarti saya mendukung adanya kekerasan dalam diklat SAR gitu. Karena saya juga sebagai salah satu orang yang pernah mengikuti organisasi, kalau saya fotografi ini, cuman karena saya sadar karena saat diklat SAR, saat pendidikan itu penting, namanya membangun mental dan kekuatan itu. Tapi bukan berarti saya mendukung adanya kekerasan. Cuman yang saya lihat dari kejadian kemarin itu mungkin perlunya pengawasan gitu, pengontrolan dari disebutnya apa ya, mungkin yang kakak tingkat yang lebih atas gitu, dari senior yang sudah berpengalaman di Mapala itu. Karena kan panitianya kan pasti pengurus yang baru gitu kan, pasti ini apa ya yang terjadi di budaya saat itu munculnya balas dendam, tuh motif balas dendam dari senior karena dulunya dia mungkin merasa terlalu keras sama seniornya dididiknya, jadi dia menurunkan ke adik tingkatnya. Nah ini yang mungkin perlu harus menjadi evaluasi bagi tiap-tiap organisasi gitu, karena di budaya sekarang seperti beda gitu, si anak mudanya terlalu banyak motif balas dendam gitu, mungkin evaluasinya dan pengawasan yang seperti itu gitu yang harus diperhatikan kembali. Baik. Siap, terima kasih Kang Arman ya. Iya, sama-sama Kang Basit. Kang Arman di Dago berinteraksi, terima kasih melalui telepon. Kemudian yang lewat SMS juga saya bacakan. Selamat malam untuk Kang Andrianus, ini menyampaikan, ada tidak sih pendidikan pecinta alam dimulai dari anak-anak, mulai SD, SMP, SMA, sehingga kegiatan naik gunung merupakan kegiatan yang banyak manfaatnya. Kalau selama ini mungkin lebih banyaknya SMA dan kuliah, kalau SD sampai SMP ada nggak katanya gitu. Kemudian 089928 sekian. Assalamualaikum, Kang Adi Cahyadi di Banjaran ini bertanya, jika saat pendidikan dasar apakah harus selalu dipres atau ditekan dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan jati diri pecinta alam ke masyarakat ya, turunannya ke masyarakat. Itu dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan Kang Capung, Kang Acil, atau kawan-kawan yang lain silakan. Yang pertama soal tadi yang telepon sempat mendengar ya. Ini apa namanya? Kontrol senior sistem. Nah, ya mungkin sedikit berbeda antara memang persepsi atau cara pandang publik saat ini. Saya melihat bahwa pendidikan dasar pecinta alam itu mirip-mirip, seolah-olah terlihat mirip-mirip dengan ospek atau perpeloncoan. Sebetulnya tidak seperti itu, karena memang bentuk-bentuk itu adalah bagian dari sistem. Jadi kenapa dia anggaplah ditampar atau diingatkan, itu masuk dalam kategori sanksi jika dia melakukan kegiatan yang berbahaya buat dirinya atau berbahaya buat orang lain. Jika kesalahan-kesalahan yang sederhana mungkin hanya di push up dan lari, kalau tadi ada bilang gitu ya. Tapi kalau kira-kira kesalahannya yang fatal dan mengakibatkan kecelakaan buat dirinya atau buat orang lain yang mengakibatkan berbahaya, itu ada tingkatannya gitu. Jadi memang tidak sekonyong-konyong, itu ada dikerasin gitu. Cuman tadi benar kata Kang Pelai bahwa kita itu mengantar teman-teman atau adik-adik kita tuh ke batas kemampuan ya. Dan soal falsafah atau apa, memang kita naik gunung, susur guha, susur sungai juga adalah media, karena sebetulnya kita adalah pendidikan karakter. Jadi bagaimana menciptakan seorang karakter yang memang berjiwa pionir, berjiwa patriot, berjiwa kemanusiaan, saling tolong menolong, itu karena itu tidak diajarkan.
Di pendidikan sekolah bagaimana kita punya rasa care atau respect itu tidak bisa lewat teori. Ya, jadi kita bisa tahu begitu ada kabar orang hilang atau ada bencana, pada saat 10 menit itu kita packing, 1 jam itu udah siap-siap bergerak ke lokasi bencana atau ke lokasi SAR. Itu tidak bisa diajarkan dalam kelas atau dalam teori-teori di pendidikan umumnya sekarang. Jadi kenapa anak pecinta alam begitu bencana atau begitu apa, mereka begitu refleks? Karena memang kita belajar soal kepedulian masyarakat, kepedulian respect antar teman. Mencintai orang lain itu berangkat dari mencintai diri. Begitu ada orang musibah kita ikut merasakan gitu. Bagaimana kita tahu rasa kalau kita pernah masuk ke realitas alamnya gitu. Jadi kenapa pendidikannya harus di hutan, karena memang media itu yang mendekati gitu. Karena itu ada simulasi dalam kehidupan sebenarnya. Karena kehidupan sebenarnya juga unpredictable. Di alam juga sama, sejam sekarang terang, sejam berikutnya badai. Bagaimana mempersiapkan kondisi itu? Tidak bisa diajarkan lewat kelas. Kita memang harus merasakan dinginnya hujan di tengah hutan, dengan beda dengan dinginnya hujan di rumah gitu. Apalagi dinginnya di ASEAN. Apalagi di ASEAN. Itu akan berbeda, dan kondisi psikologis dan mental juga akan berubah, berbeda. Bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu keputusan yang urgent, tapi dengan cepat. Karena memang kita diajarkan seperti itu. Kenapa ada diajarkan manjat? Karena memang di manjat itu tidak bisa berpikir lambat, harus berpikir cepat. Kalau tidak cepat akan jatuh, akan lelah, akan habis tenaga. Betul. Ada interaksi lain, ada Kang Ibang ini menyampaikan, selamat malam Akang-akang. Saya Ibang di Banjaran. Punten kalau saya yang masih amatir ini. Kadang menurut saya ada kegiatan naik gunung yang sekarang tidak hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar mencintai alam, tapi adalah orang-orang yang lebih banyak publikasi atau foto-foto selfie di atas, sehingga akhirnya kecintaan terhadap alamnya tidak muncul. Kebanggaan bukan buat menikmati alam plus tantangan. Kemudian ada Listi menyampaikan, ini bukan hanya manfaatnya, tapi menghadapi resiko-resiko yang dapat terjadi. Ini mengajarkan setia kawan, kepemimpinan sesuai dengan usianya. Bukan tidak mungkin lahir pemimpin-pemimpin dari kegiatan ini, pemimpin yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri, seperti gerakan pramuka juga. Nah, tadi di off air saya cukup tertarik dengan perbincangan soal berubahnya sistem pendidikan kita. Ketika dulu anak kuliah itu boleh berlama-lama gitu ya, boleh berlama-lama. Nah sekarang betul di kampus dituntut untuk 4 tahun itu sudah lulus, telat-telatnya 5 tahun. Apakah ada pengaruhnya berubahnya sistem pendidikan ini dengan kegiatan-kegiatan pecinta alam begitu? Ya, anggap aja kita dari sudut pandang organisasi aja dulu ya Mas. Jadi semua sistem itu pasti terkait dengan persoalan rancangan Mas, awalnya. Jadi ada awal, dari mulai organisasi didirikan, dikembangkan, sampai pada tingkat mereka mencapai yang dimaksud dengan standar. Anggaplah seperti itu. Ada rancangan dasar. Rancangan ini kan akan dioperasikan oleh SDM, sumber daya manusia, yang rancangannya sendiri anggaplah dilahirkan dari orang-orang yang berpendidikan 7-10 tahun masa kuliah dulu. Seperti itulah kira-kira volume resiko, volume pekerjaan dan sebagainya. Nah, sistem ini masih masih digunakan mungkin di sebagian sebagai bentuk agar kita tetap sama sebagai anggota. Biasanya pengen sama semuanya Mas. Artinya keluaran harus sama. Ya. Persoalannya kan pada saat justru ini yang ngoperasiinnya yang beda. Nah ini juga emang ada baru kesadaran lah yang ini juga yang akan kita sosialisasikan khususnya untuk Mapala, karena dialah yang sebenarnya berubah. Kalau versi di pendidikan dasar untuk pencinta alam umum relatif tidak ada masalah. Siswala juga tidak ada masalah. Jadi 3 tahun kira-kira gitulah. Yang Mapala ini, yang kita akan coba komunikasikan dengan pihak Dikti ya, Dirjen Perguruan Tinggi. Jadi antara pada saat intrakurikuler itu dipadatkan menjadi 4 tahun, rancangan ekstrakurikuler UKM atau khususnya UKM Mapala itu masih tertinggal di desain 7-9 tahun. Nah, kenapa tadi ada dari saudara siapa tadi itu yang cerita ada nggak peran serta senior ini? Ini juga masalah.
untuk beberapa institusi malah dibatasi, senior nggak boleh masuk. Artinya semua rancangan akan murni dioperasikan oleh adik-adik kita ini. Nah di sini mungkin ya antara skala tantangan dengan pelaksana ini udah nggak, harus perlu ada peninjauan kembali. Artinya ada redesign mungkin. Apakah nanti dengan pendampingan senior diperbolehkan masuk? Nah ini kita akan coba komunikasikan nanti dengan. Artinya di tingkat mapalanya yang harus menyesuaikan juga. Gitu. Apakah volume sebutlah kita akan menurunkan keluaran. Target anggota tadi diturunkan. Ini juga jadi masalah. Biasanya dipertahankan. Cuman bagaimana untuk mengkoneksikan dengan yang tadi itu. Ada nggak pendamping untuk pengawasan dan pengendalian dari senior dan sebagainya agar adik-adik kita ini tetap dalam kondisi terkendali lah gitu. Tadi ada satu yang ini ya. Nah ini juga banyak masalah. Beberapa institusi tidak membolehkan senior masuk. Jadi murni semua ini akan dioperasikan oleh adik-adik kita yang dalam tanda petik pengalamannya masih minim. Nah, gitu. Padahal keterlibatan senior kalau dalam konteks ini malah lebih dibutuhkan ya untuk. Secara organisasi sebenarnya kita tidak mengenal berhenti, Mas. Ini kan keanggotaan seumur hidup sebenarnya. Semua organisasi pecinta alam itu menganut organisasi seumur hidup. Pada saat masuk ke regulasi pendidikan, justru itu jadi dibatasi. Yang terbawa oleh regulasi tadi akhirnya jadi merasa ini otonomi kami gitu. Itu juga jadi kaget buat senior yang memang jadi kok adik-adik aku jadi begini katanya kan gitu. Yang awalnya kita yang ngajarin asalnya nurut, tiba-tiba merasa ada otoriti dari pihak sekolah, ini juga jadi persoalan. Nah ini kita perlu adaptasikan nanti dengan pihak Dikti khususnya ya, agar ini bisa dikembalikan, diintegrasikan kembali lah. Jangan ada pemotongan pengetahuan akibat otoritas atau dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Ya begitu, bahwa biasanya kan di kita ya, di pecinta ilmu itu hanya mengenal ada anggota muda sampai dengan anggota penuh. Artinya tidak ada anggota-anggota luar biasa biasanya. Itu bahasa administratif. Bahasa administratif aja yang sudah lulus, sudah masih aktif dan lain-lain. Dalam dalam hubungannya dengan pendidikan dasar juga kita biasanya itu adalah bahwa pendidikan dasar itu adalah hajat anggota secara keseluruhan, sistemnya dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang ada pihak institusi pendidikan itu bisa menyekat gitu. Artinya ini nggak boleh nih anggota yang tidak aktif, tidak tercatat sebagai mahasiswa masuk lagi ke kampus misalnya. Atau nggak boleh memberikan beraktivitas di kegiatan yang ini. Ini juga mungkin ya harus dibicarakan lah. Kadang-kadang ada lah beberapa, kalau di organisasi saya sendiri sampai saat ini mungkin masih sama lah melihatnya bahwa memang ini hajat anggota diselesaikan oleh seluruh anggota. Karena kan begini Mas, pendidikan dasar itu kan adalah kumpulan pengetahuan ya. Dari tingkat dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 gitu. Itu kan dikumpulkan. Oh, ini produknya seperti ini. Oh, sampai dengan dia mempunyai produk output yang memang dibutuhkan oleh organisasi gitu, kasarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau memang ini terputus, ini agak akan jadi berbahaya kalau menurut saya. Kalau ini terputus akhirnya jadi copy paste. Itu yang tidak diharapkan. Artinya copy paste bahwa anak-anak adik-adik itu hanya melihat bentuk, tidak melihat bahwa ini gambarnya kemana gitu loh. Itu kan yang punya gambar ya pembuat sistem itu sendiri gitu. Baik. Kang, ini nggak kerasa sudah mepet ke pukul 21. Tapi saya pengen bahwa teman-teman juga memberikan edukasi ke masyarakat melalui siaran malam hari ini. Nilai-nilai tentang mendaki gunung, mencintai alam tadi sudah disampaikan. Tapi peristiwa kemarin juga tentu harus membuat kita evaluasi. Bagaimanapun harusnya tidak sampai ada yang meninggal dunia. Bisa dicegah atau mungkin bisa diminimalisir. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari peristiwa yang terjadi dengan kawan-kawan kita di Unisia atau di UI Yogyakarta kemarin? Sebagai penutup silakan. Oke, dari sisi saya mungkin ya, seperti yang udah diutarakan tadi Mas ya, terkait dengan ini sepertinya khusus di wilayah kerja Mapala ini, karena udah beberapa kali ya. Jadi ini satu renungan buat kita semua. Ya kelihatannya redesign, artinya kita akan menempatkan kembali mana yang di mana dan sebagainya gitu. Karena kita dibatasi oleh waktu. Yang awalnya tidak berbatas waktu, dalam tanda petik biasanya kita mahasiswa agak lama-lama Mas. Nah sekarang mahasiswa sekarang adalah berbatas waktu. Sementara volume resiko, volume keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pecinta alam itu relatif sama Mas. Jadi waktu yang pendek ini kita harus dipaksa untuk merancang ulang sekarang, redesign.
Semua keterampilan kita akan pasang di depan, di belakang dan sebagainya, ini harus dipadatkan betul-betul. Artinya kan senior semua harus turun untuk kembali merancang ulang sistemnya sehingga dalam 4 tahun itu semua rancangan organisasi ini bisa berjalan kembali normal. Saat ini kan kita masih was-was nih, masih tegang ini karena belum punya formulasi yang memadai untuk semua ini tadi gitu. Ya mudah-mudahan di pertemuan malam inilah untuk bahan renungan kita bersama disampaikan juga untuk semua termasuk ke Mapala Yunisi. Mudah-mudahan ini bisa kita introspeksi, kita rancang kembali ya. Ini semua ini bisa berjalan seperti apa adanya lah, seperti waktu-waktu yang lalu lah. Kalaupun ada eksiden itu emang eksiden. Sekarang itu sepertinya masih ada tanda tanya aja, masih belum ada kepastian dalam pengertian konsep ya. Dan kesiapan SDM terhadap skala resiko dan sebagainya. Mungkin itulah Mas ya. Baik, terima kasih bincang singkatnya, tidak terasa sudah 1 jam. Semoga bisa ngobrol dengan topik dan bahasan yang berbeda. Hatur nuhun Kang Caca, Kang Nugraha, Kang Acil dan Kang Capung sudah berkenan hadir di PRFM dari Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya atau FK KBP ABR. Basit Patria menyampaikan terima kasih dan pamit undur diri. Minggu depan kita bertemu dengan topik dan bahasan yang berbeda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.